Bab 212, mereka tidak bisa memanjakan Mukiki. Tak lama kemudian, makan malam berakhir dengan bahagia. Keluarga Sen mengantar Mama Seng sampai ke pintu, termasuk Mukiki. Mukiki sangat menyayangi ibu Seng Xiao. Sama seperti dia menyayangi Seng Xiao. Sepertinya ini sudah takdir. Tanpa disadari, Mama Seng juga memuja Mukiki dan memiliki perasaan yang kuat terhadapnya. Sama seperti apa yang dirasakannya terhadap putranya. Mukiki memiliki sifat keras kepala yang tidak akan pernah mudah dilepaskannya. Itu pasti hasil dari bimbingan Seng Xiao. Dia sangat memahami putranya. Terlebih lagi, Kiki tidak memiliki kehidupan yang mudah. Jadi, dia memilih untuk memihaknya malam itu. Alasan lain mengapa dia melakukannya adalah karena Chen Suyun benar-benar menyebalkan. Baiklah, kita akan saling berpamitan sekarang. Jianchuan agak kecil. Kita bisa bertemu dengan mudah jika kita mau. Bibi cantik, hati-hati ya di jalan pulang. Xiaoqin, selamat tinggal. Mama Seng menggelengkan kepalanya dan menunjuk ke mobilnya. Kiki, minta Seng Xiao untuk datang dan mengunjungiku di kediaman Seng jika ada waktu. Tentu. Mama Seng tersenyum dan masuk ke dalam mobil. Kemudian, dia pergi. Pada saat itu, dia tidak pernah meragukan putranya sendiri karena dia percaya bahwa hanya seorang penyihir yang jatuh dari langit yang bisa bersama putranya mengingat bagaimana karakternya. Dia mungkin tidak jatuh cinta pada Kiki karena dia masih membutuhkan bimbingannya. Karena itu, Mama Seng tidak terlalu memikirkan hubungan mereka. Dia juga tidak tahu bahwa putranya memiliki rumah lain di luar sana. Mukiki merasa bersalah saat melihat Mama Seng pergi. Ibunya Xiao Xiao sangat baik, tetapi sepertinya dia membalas kebaikannya dengan kejahatan. Dia telah membawa Xiao Xiao ke neraka. Jika hubungan mereka terungkap suatu hari nanti, apa yang akan terjadi pada orang-orang yang peduli pada mereka? Ibu Seng Xiao masih wanita besi bahkan setelah bertahun-tahun berlalu. Kakek Sen tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah. Xiaoqi, kamu akan memiliki sponsor lain mulai sekarang. Sen Ruei berdiri di belakang mereka. Dia tampak agak pucat karena dia tidak pernah mengira Mama Seng tidak akan meliriknya. Seluruh perhatian Mama Seng hanya tertuju pada Mukiki. Dia tahu bahwa ibunya salah malam itu. Jadi, dia tidak bisa mengatakan apapun untuk menyenangkan orang lain. Bahkan jika itu masalahnya, dia pasti jauh lebih menonjol daripada Mukiki. Untung saja, keluarga Seng itu bijak. Mereka tidak akan tertipu oleh beberapa patah kata. Kalau tidak, pasti semuanya akan berada di bawah kendali Chen Suyun malam ini. Huang Yu meletakkan kedua tangannya di belakang punggungnya dan mencibir. Ayah, aku tidak tahu mengapa bibi ketiga selalu tidak menyukai Kiki. Kapan Kiki membuatnya kesal? Kakek Sen tidak dapat menahan amarahnya lagi ketika Sen Ruei membicarakan hal itu. Dia berjalan menuju ruang tamu setelah berkata kepada Sen Ruei, minta ibumu untuk datang dan menemuiku. Kakek, sekarang. Dia ingin menanganinya sekarang. Sen Ruei memucat tetapi dia menuruti perintah kakeknya dengan patuh. Dia pergi ke kamar ibunya. Dia mendorong pintu hingga terbuka dan berkata kepada ibunya, Bu, kakek ingin bertemu. Apa yang dia inginkan? Pasti dia ingin memarahiku atas apa yang baru saja terjadi. Chen Suyun mencibir dingin. Kemudian, dia langsung bangkit dari sofa dan pergi ke ruang tamu dengan agak marah. Pada saat itu, semua orang ada di ruang tamu, termasuk Mukiki. Kenapa? Apakah ini interogasi? Chen Suyun menatap kakek Sen secara langsung. Dia sama sekali tidak takut. Lihat saja apa yang telah kau lakukan. Apakah kita perlu diinterogasi? Kakek Sen meletakkan kedua tangannya di lutut dan mencibir dingin padanya. Untuk menghindari masalah lebih lanjut mulai sekarang, aku ingin kau mengatakan apa yang sebenarnya kau inginkan. Apa pendirianmu? Mari kita jujur. Ayah, apakah ayah mencoba menakut-nakutiku? Chen Suyun memiringkan kepalanya dan menatap Mukiki. Kemudian, dia berjalan ke arah Mukiki. Banyak hal terjadi baru-baru ini hanya karena anak haram ini. Siapa yang salah? Kamu juga membuat kekacauan. Kakek Sen berteriak dengan marah. Jika kamu ingin tetap tinggal di keluarga ini, tinggallah saja. Jika tidak, kamu bisa tersesat. Aku katakan sekarang, jika hal serupa terjadi lagi, pergilah dan putar balik fakta lagi, aku akan segera menendangmu keluar dari keluarga Sen. Aku tidak bercanda. Aku tahu tipu daya dan rencana kecilmu. Aku akan memberitahumu sekarang, Chen Suyun. Jika kau melawanku seperti hari ini, kau tidak akan pernah mendapatkan apapun pada akhirnya. Chen Suyun menahan tangisnya. Namun, dia tidak bisa berkata apa-apa. Itu karena dia tahu bahwa jika dia berbicara sekarang, itu akan menguntungkan tetua kedua, keluarganya, dan anak haram itu. Namun, dia tidak mau menyerah. Dia tidak bisa berkata apa-apa sekarang, tetapi dia masih bisa menatap Mukiki dengan kesal. Huang Yu melihat betapa galaknya bibi ketiga dan menyeret Mukiki pergi. Xiaoqi, jangan pedulikan dia. Pulanglah dan istirahatlah sekarang. Biar aku yang mengantarmu pulang. Tidak apa-apa, bibi kedua.
Aku bisa pulang sendiri. Mukiki menggelengkan kepalanya. Namun, dia ingin mengatakan sesuatu kepada Chen Suyun terlebih dahulu. Bibi ketiga, karena kita sudah saling jujur, izinkan aku juga menceritakan pikiranku. Aku tidak takut padamu saat aku memilih untuk bersabar denganmu. Orang jahat macam apa yang belum pernah kutemui sebelumnya? Mengapa aku harus takut padamu? Ini adalah kali terakhir aku akan menoleransi hal seperti ini. Jika hal seperti ini terjadi lagi di masa depan, aku pasti akan membalas dendam tanpa diminta oleh kakekku. Berdasarkan apa yang kau katakan tadi, aku anak haram. Karena aku tidak punya apa-apa atas namaku dan aku tidak takut memperjuangkan hak-hakku sendiri, aku tidak akan kehilangan apapun. Tapi, bagaimana denganmu? Chen Suyun menyeringai tipis. Dia melemparkan tatapan sinis pada Mukiki. Jelas, dia menantangnya. Dia akan melihat bagaimana hasilnya nanti. Mukiki tidak tinggal lama di keluarga Sen. Dia mengobrol dengan kakek Sen sebentar. Kemudian, Huang Yu mengantarnya ke pintu. Sebelum pergi, Mukiki bertanya kepada Huang Yu, bibi kedua, apakah bibi ketiga pergi ke rumah sakit untuk menemui dokter baru-baru ini? Atau, apakah dia memiliki latar belakang medis? Bagaimana kamu tahu bahwa kakak laki-lakinya adalah seorang dokter bedah terkenal? Artinya, dia bisa dengan mudah mendapatkan obat apapun yang dia inginkan. Jadi, kamu masih curiga pada bibi ketiga dan Sen Ruei mengenai apa yang terjadi selama pesta di keluarga Lin? Huang Yu bertanya padanya. Bibi kedua, aku harap kamu bisa membantuku mengawasi mereka. Kalau mereka benar-benar melakukannya, aku akan meminta mereka mengganti rugi. Jangan khawatir. Huang Yu menganggukkan kepalanya. Pulanglah dan beristirahatlah. Terima kasih, bibi kedua. Mukiki lalu berbalik dan meninggalkan keluarga Sen. Paman ketiga dan keluarganya hanya bisa mengeluh di kamar mereka. Terutama Chen Suyun. Dia hampir pingsan karena amarahnya. Sen Ruei juga sama. Akhirnya, dia menyadari apa yang dikatakan ibunya memang masuk akal. Mukiki memang mengancam statusnya di keluarga Sen. Tidak seorang pun akan memperhatikan Sen Ruei selama Mukiki ada di sana. Faktanya, dia jauh lebih menonjol dibandingkan Mukiki. Mereka seharusnya tidak menuruti Mukiki di masa mendatang. Setelah hari yang kacau, Mukiki melemparkan dirinya ke pelukan Seng Xiao ketika dia sampai di rumah. Seng Xiao meletakkan pekerjaannya dan memeluknya. Dia mencium dan membujuknya. Pada saat yang sama, dia merasa kasihan pada anak kecilnya. Xiao Xiao,